Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah kita sebagai lidah-lidah yang mulia, karena tidak ada lidah yang lebih mulia selain lidah yang basah dengan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, yang dimana telah menjadi adah, telah menjadi kebiasaan di bumi Indonesia, bahwasanya merayakan maulid bukan hanya bulan Rabiul Awal saja. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir masih tetap ramai di setiap lorong-lorong, di setiap gang-gang, kampung-kampung, desa-desa, kota-kota. Walaupun bukan Rabiul Awal, masih tetap tidak pernah sepi daripada perayaan maulid Nabi besar Muhammad. Ini adalah kebiasaan umat Islam Indonesia, sehingga tidak heran Abuya Al-Imam Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki radhiyallahu anhu, ketika beliau berziarah di hadapan kubur Rasulullah, beliau melihat Rasulullah SAW yaqdatan, dalam keadaan terjaga. Di belakang Rasulullah ada sekelompok umat, ada sekelompok golongan, dan beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kelompok manakah? Siapakah kelompok yang ada di belakangmu itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah umat yang aku cintai, mereka umat yang aku sayangi, mereka umat yang aku rindui, mereka adalah umat Islam Indonesia." Kenapa kita menjadi umat yang disayangi, dicintai dan dirindui oleh Nabi? Karena di zaman sekarang tidak ada negara di seluruh dunia yang lebih banyak memperingati maulid Nabi selain daripada negara Indonesia. Oleh karena itu, kita duduk di ini majlis memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan lahirnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Hawashi Syarwani adalah kitab Al-Imam Syarwani. Kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, wa anna afdalal layali lailatu maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Dan sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar baru malam Jumat, baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam diturunkannya Al-Qur'an, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih mulia, lebih utama dan lebih unggul? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau menjawab, malam Maulid lebih utama dari Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya Nabi Muhammad. Sudah tentu adanya Nabi, lahirnya Nabi lebih utama daripada adanya malaikat. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan lahirnya Nabi, mauludnya Nabi, ini adalah rahmat Allah untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam jagat raya, untuk seluruh makhluk, dan untuk seluruh alam semesta. Oleh karenanya, bagi kami, hari lahirnya Nabi adalah hari yang paling mulia sepanjang masa. Sebagaimana Abuya Maliki Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau pernah menukil syair daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Gal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin, mata safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, begitu agung, begitu wangi, begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi wangi karena padamulah lahir makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Jadi bagi kami, hari lahirnya Nabi adalah hari yang paling mulia sepanjang masa,
Kenapa? Karena hari lahirnya Nabi itulah yang membuka hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena hari lahirnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada hijrah, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Asyura dalam Muharram, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada Al-Quran. Kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya Nabi. Oleh karenanya kita duduk pada malam hari ini untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau. Wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, jangankan kita bersyukur dengan adanya Nabi, kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura. Kenapa disunnahkan berpuasa pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram? Nabi pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura, yakni 10 Muharram? Orang Yahudi menjawab, karena kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa dari kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Saudara-saudara, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana kalian bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya ini berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad? Bukankah dalam Burda dijelaskan, laulahu lam tukhrajid dunya minal adami? Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Yakni dunia ini ada, dunia ini terselamatkan berkat Rasulullah. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kalau dengan selamatnya Nabi Musa saja kita harus bersyukur sehingga menjadi ibadah sunnah itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka bagaimana dengan terselamatkan seluruh alam jagat raya? Bahkan para nabi dan para rasul, beliau selamat berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika beliau berbuat salah, Allah keluarkan dari sorga, Allah turunkan di India di bawah kaki gunung Himalaya selama 450 tahun, belum Allah terima taubatnya. Ketika berada di kota Mekah membawa nama Rasulullah, baru Allah terima taubatnya. Nabi Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan dari banjir. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah selamatkan dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ismail, Allah selamatkan ketika akan disembelih oleh ayahnya. Allah ganti beliau dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Kenapa Allah selamatkan Nabi Allah Ismail? Karena dalam tulang sulbinya membawa nur baginda Nabi besar Muhammad. Para nabi, para rasul terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun sehingga menjadi ibadah sunnah, maka bersyukur dengan adanya Rasulullah karena terselamatkan seluruh alam jagat raya. Ini adalah perkara yang diwajibkan di dalam agama. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalian duduk di majelis untuk bergembira, untuk berbahagia dengan lahirnya Rasulullah. Jangankan kita, dalam riwayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab sedang diazab, Abu Lahab sedang disiksa oleh Allah di dalam neraka. Tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dari salah-salah jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas nanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksamu? Apa jawab Abu Lahab? Karena aku pernah bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Ketika itu aku punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah datang bawa kabar gembira. Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Karena aku bahagia, karena aku senang, aku bebaskan Suwaibah dari perbudakan. Aku merdekakan dia karena dia membawa kabar kelahiran Muhammad. Karena inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau berkata, itu Abu Lahab yang jelas-jelas masuk neraka. Itu Abu Lahab yang jelas-jelas celaka dalam Al-Quran. Allah ringankan azab dan siksanya karena karena Abu Lahab bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad. Maka bagaimana dengan umat Nabi kalau setiap saat, setiap detik sampai hari kiamat dia bergembira seumur hidupnya dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembiranya kita dengan lahirnya Nabi. Yang suruh kita gembira bukan ustaz,
bukan kiai, bukan habib, bukan para ulama, bukan para nabi, bukan para malaikat, tetapi yang suruh kita bergembira dengan lahirnya nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sering kita dengar ayat, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Jami' al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan ai fadluhu Al-Qur'an wa rahmatuhu Al-Islam. Karunia Allah adalah Al-Quran dan rahmat Allah adalah Islam. Adapun dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur, kitab tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, beliau menjelaskan bahwasanya rahmat Allah dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira dengan lahirnya rahmat Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi seluruh alam jagat raya bergembira, bukan cuma penduduk bumi, penduduk langit, para bidadari-bidadari yang sudah cantik, mereka dandan lebih mempercantik dirinya menyambut kelahiran Rasulullah. Para khilman menggelar permanadi menyambut kelahiran Rasulullah. Para wildan menaburkan intan permata menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Para malaikat beristighfar kepada Allah. Penduduk bumi, binatang-binatang yang ada di laut, yang ada di sungai, yang ada di darat, yang ada di udara, sering kita dengar syair, rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Burung-burung amat senang, burung-burung berkicau bahagia pada malam hari kelahiran Nabi Muhammad. Tumbuh-tumbuhan, bahkan makhluk yang tidak bernyawa, batu, tanah, pasir, seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Rasulullah, illa iblis, kecuali iblis.